Oke. Bentar, mau saya share screen dulu ya. Baik, saya sapa dulu. Oh, belum bisa share Ya, silakan dok, sudah screen. saya on. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya kawan-kawan. Mudah-mudahan sehat terus dan tetap bahagia. Jangan stres, jangan eh, khawatir berlebihan di masa pandemi ini. Untuk rekan-rekan yang sedang isoman juga, nggak usah khawatir, kita akan menemani kawan-kawan supaya tetap semangat dan positif. Positif dalam artian positif semangatnya ya, bukan positif tesnya. Oke. Baik, ini pagi hari ini kita akan membahas tentang peran herba kuno. Jadi herbanya sudah dari zaman old, tetapi sekarang kita pakai dengan teknologi yang modern. Nah, ini seperti apa nanti kita akan bahas bagaimana perannya. Herba lama sudah dikenal lama, tetapi kita pakai teknologi yang baru. Nah, nih kawan-kawan, salah satunya adalah jinten hitam, atau nama lainnya kalau bahasa Latin tuh Nigella sativa. Kalau di Amerika namanya black cumin atau Caviu de Venus, itu kalau di Paris, Prancis. Nah, untuk jinten hitam kalau di Indonesia, kalonji kalau di India, di arah Habatus Sauda, kalau di Cina namanya Hak Jung Chow. Kalau Tiandam itu dari Thailand. Nah, tanaman ini sudah dikenal lama, lebih dari 2000 tahun. Jadi sudah dipakai dari zaman dulu untuk efektivitasnya dan keamanannya. Yang penting keamanannya sudah teruji sampai lebih dari 2000 tahun. Dan tumbuhnya bisa di mana aja. Ini gambar bunganya. Nah, yang kayak belalai-belalai ke atas itu nanti keluar biji. Nah, ini adalah struktur kimia dari salah satu kandungan zat aktif namanya timokuinon. Nah, ini terdapat di dalam Habatus sauda. Nah, ini bijinya diambil, diekstrak, komposisinya kurang lebih seperti ini. Ada volatile oil, itu yang mudah menguap, ada fixed oil yang dia tidak menguap, ada protein mineral, dan sebagainya. Di mana essential oilnya ini kalau rincikan lagi, itu ada di bawahnya nih, isinya adalah ada timokuinon, ditimokuinon, dan kawan-kawannya ini bahasa Latin semua. Nah, kira-kira begitulah ya, ini terlalu ilmiah. Nah, ini adalah kuncinya. Jadi kami baca dari literatur, ada fungsi yang sangat penting, yaitu isi kandungan dari berbagai zat tadi itu bekerja sinergis. Kalau diambil satu saja, itu efeknya akan kurang maksimal. Makanya penting sekali menggunakan crude extract. Jadi ekstrak secara keseluruhan ini akan memberikan impact yang maksimal. Oleh karena itu, teknologi yang zaman sekarang sudah bisa, kalau dulu belum bisa. Namanya super solid extraction. Diambil saripati yang larut lemak sama saripati yang larut air. Kalau zaman dulu cuma minyak doang nih yang diambil, airnya karena belum ada teknologi dibuang. Nah, sayang tuh khasiatnya hilang. Nih, keduanya sudah diambil, akhirnya manfaatnya bisa maksimal. Nah, ini fungsinya dari berbagai literatur yang sudah diujikan. Fungsi dari Habatus sauda itu bisa untuk antioksidan, untuk anti diabetes, dislipidemia itu kelebihan lemak. Nah, ini anti inflamasi atau peradangan, terus gastroprotector itu buat lambung, bisa juga untuk membantu epilepsi, dan neuroprotektan yaitu vitamin otak. Nah, yang terutama dibahas di masa pandemi adalah fungsi dari antiinflamasi sama antioksidan. Nah, sama nanti ada neuroprotektan sedikit fungsinya. Nah, ini kurang lebihnya sebagai antioksidan ya, jadi mengurangi pembentukan eukasinoid dan sebagainya. Nah, ini kira-kira. Kemudian untuk free radical scavenger juga. Nah, ini fungsi utama. Perannya di antiinflamasi, yaitu menghambat sintasa prostaglandin B2 dan T helper 2.
Ini menghambat siklus oksigenase 1 dan COX-2 yang lebih kuat daripada indometasin. Nah, ini peran utama di era pandemi ini adalah mengurangi mediator proinflamasi atau namanya cytokine storm. Kalau yang di COVID ya, ini peran optimalnya yaitu menurunkan interleukin 6, 1 beta, TNF alfa, interferon gamma, dan prostaglandin E2. Nah, ini yang kurang bagus. Kalau kelebihan kita semakin sakit. Nah, sebaliknya ada interleukin 10 yang kalau kurang maka kita perlu nambah. Nah, ini fungsinya komplit di dalam herba kuno ini. Dia meningkatkan juga interleukin 10. Nah, ini peran yang sangat kita butuhkan karena si virus pandemi ini itu banyak sekali menimbulkan gejala kemana-mana ke semua organ karena respon inflamasi ini yang jadi berlebihan. Dia mampu memicu ini. Nah, ini juga buat otak. Nah, jadi bagus buat susunan saraf. Nah, itu bagus juga untuk komplikasi dari COVID yang menimbulkan kekentalan darah, sehingga dia bisa menyumbat ke pembuluh darah otak. Jadi seperti stroke nih gejalanya nanti. Bahkan ada case di mana ada perawat muda masih belajar tuh ya, ketika kena COVID dia survive, tetapi ada satu fungsi saraf otak yang hilang, yaitu fungsi perilaku. Coba orangnya sudah sehat, tetapi perilakunya jadi gangguan. Nah, ini kan susah. Jadi kayak orang hang gitu ya. Nah, masih muda, masih produktif, tetapi dia mengalami morbiditas. Nah, itu kecacatan karena dari efek samping virus yang menyebabkan interleukin yang meningkat dan segala macam tadi, atau cytokine storm, kekentalan darah meningkat, akhirnya jadi konslet di otaknya. Dan ini kita bisa kebantu dari habatus sauda ekstraknya ini. Ini timoquinone ya untuk iskemia otak itu bisa terbantu. Nah, ini kognitif juga untuk tadi karena penyumbatan hipoperfusi otak itu juga bisa memperbaiki. Nah, ini banyak fungsi. Ini kita singkat aja. Dia juga menurunkan sekresi aspartat dan glutamat pada kaskade iskemia dari kerusakan jaringan otak. Kemudian untuk segi keamanan sangat lebar sekali rentang dosis yang bisa diberikan, tinggal nanti sebagaimana efektif penyerapan daripada pencernaan kita untuk menyerap zat-zat aktif ini. Kalau kebanyakan ya nanti sayang kebuang kan gitu. Nah, tapi efek dari ketinggian dosis itu masih rentangnya lebar. Nah, itu dari sesi 1, insya Allah nanti disambung sesi 2 oleh Dr. Sofi. Nanti saya ke sesi 3 lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kang Ziad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi udah dipaparkan oleh Pak Dokter beberapa jenis herbal ya, untuk yang bisa bermanfaat untuk pengobatan maupun pencegahan selama pandemi seperti ini. Oke, kita lanjut ke sesi kedua ke Bu Dokter. Silakan, Bu Dokter. Klik unmute Dok. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemantauan isolasi mandiri ya. Ya, jadi saya mulai dengan kapan isolasi mandiri itu dilakukan. Yang pertama, ketika pasien terkonfirmasi positif tanpa gejala, maka wajib isolasi mandiri selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosa konfirmasi.
Nah, ini sudah saya bold ya. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian membacanya, kalau tanpa gejala 10 hari. Jika positif dengan gejala ringan, 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala, demam, dan gangguan pernafasan. Nah, jadi 10 hari di sini tidak saklek, dalam artian nggak harus 10. Ketika memang imunnya baik, maka biasanya 10 hari sudah bagus. Tapi kalau ada beberapa orang dengan kondisi yang imunnya kurang bagus, maka 10 hari ini bisa memanjang, bisa 14 hari, bisa berapa hari, bisa agak lama lagi, lebih dari 10 hari. Yang penting ada ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Itu yang penting, ada tambahannya itu ya. Seperti itu. Kemudian di sini lingkup pembahasan kita kali ini adalah yang tanpa gejala dengan gejala ringan. Untuk gejala sedang, berat, dan kritis, mohon maaf tidak saya bahas karena biasanya langsung dirujuk ke rumah sakit. Jadi ini saya fokus ke yang tanpa gejala dan gejala ringan dan bagaimana penanganannya agar tidak sampai menuju ke sedang, berat maupun kritis ya. Jadi biar isomannya happy di rumah seperti itu dan bisa pulih sedia kala ya. Di slide ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya, apa aja kriteria sedang, gejala sedang, apa aja kriteria gejala ringan seperti itu ya. Di sini ini ada perbedaan di frekuensi nafasnya ya. Jadi kalau untuk gejala ringan ini 12 sampai 20 kali per menit masih normal lah ya. Perlu diwaspadai ketika sudah 30 kali per menit. Nah, sudah lebih dari 30 yaitu harus diwaspadai. Kemudian saturasi oksigennya ketika gejala ringan itu masih bagus ya, itu masih normal 95% ke atas. Sama dengan atau ke atas. Dengan kalau sudah di bawah itu sudah mau menuju ke gejala sedang. Jadi kita harus lebih waspada, lebih perhatian ya ketika saturasi sudah mulai menurun ya. Kemudian di sini bisa Ibu Bapak baca nanti ya. Nah, di sini apa saja yang harus dipantau ya ketika isolasi mandiri. Seperti itu. Baik, yang isolasi itu adalah diri kita sendiri ataupun keluarga kita ataupun ada relasi atau tetangga kita ya, seperti itu. Jadi ada baiknya membuat logbook semacam ini gitu ya. Jadi ada tanggalnya, terpantau suhunya, terpantau saturasi O2-nya, frekuensi nadinya. Frekuensi nadi ini gampang kita raba aja nadi yang ada di pergelangan tangan ya. Kemudian kita hitung selama 1 menit seperti itu ya. Kemudian kita hitung laju nafasnya. Laju nafasnya juga mudah sekali menghitungnya. Kita hitung selama 1 menit seperti itu. Nafas keluar, masuk keluar dihitung 1 menit seperti itu. Kemudian keluhan utama sama keluhan-keluhan lain apa. Nah ini ada baiknya tertulis ya biar kita bisa memantau progresnya gitu ya. Selama 10 hari pertama itu apakah ada perbaikan atau malah memburuk seperti itu. Jadi bisa waspada sejak dini. Kita bisa langsung merespon alarm tubuh alarm yang diberikan oleh tubuh kita sedini mungkin. Nah, itu goalnya seperti itu. Kemudian selain tanda-tanda vital sign tadi yang di slide sebelumnya, yang harus kita cek adalah apakah ada demam, batuk, pilek, nyeri kepala, diare, muntah, ruam, seperti itu, dan gejala-gejala lainnya yang menyertai. Pun juga sangat penting yaitu memantau bagaimana makan dan minumnya, seperti itu ya. Usahakan kebutuhan air tercukupi dan makan banyak protein, misalnya dada ayam, daging, telur atau ini putih telur. Nah, jadi paling mudahnya adalah putih telurnya seperti itu. Kuningnya disisihkan, putih telurnya yang dimakan. Misalnya kalau telur ini kan salah satu jenis protein yang mudah didapatkan oleh setiap elemen masyarakat, segmen masyarakat di Indonesia, ya, dan mudah dijangkau juga. Nah ini alat dan obat yang dibutuhkan ketika isoman ya. Di sini
Yang jelas pasti ada obat-obatan, ya, ada obat panas ketika panas, vitamin atau suplemen. Kemudian obat simptomatis yang sudah diberikan oleh dokter atau puskesmas ya, ketika sudah terkonfirmasi. Nah, penting juga yaitu untuk mempunyai termometer sama saturasi O2. Untuk anak-anak di sini ya, ini saya cantumkan ada nebulizer sama oksigen, nggak harus satu keluarga punya gitu, tapi bisa juga misalnya ada satgas di daerahnya ataupun ada si kesehatan di RT RW-nya, nah itu bisa menyediakan ini ya jika ada gitu ya, jadi agar bisa digunakan oleh warganya secara bergantian, itu lebih bagus lagi ya, selain memantau juga ikut memfasilitasi seperti ini gitu kan, sehingga kesehatan warganya itu bisa terpantau dan bisa terselamatkan. Lanjut ini untuk yang demam. Nah, ini ada sebuah catatan ya. Jadi kebanyakan keluhannya ini adalah hangat, demam gitu kan ya, meriang, greges. Nah, usahakan adalah kita memenuhi kebutuhan cairannya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah penuhi asupan cairan. Minumnya, ya. Jadi ini ada rumusnya 1,5 mili dikali berat badan dikali 24 jam. Jadi kalau misalnya anak kecil, ya berat badannya 10 misalnya ya sesuai dengan ini, nggak harus 1 liter, nggak harus 2 liter gitu kan, disesuaikan dengan berat badannya. Di sini dengan catatan tidak ada sebuah penyakit yang mengharuskan untuk restriksi atau mengurangi cairan, misalnya penyakit ginjal, nah itu pasti harus dikonsultasikan dulu ke dokter seperti itu ya. Tidak ada gangguan dekompensasi jantung atau kelemahan jantung untuk memompa. Nah, untuk yang special case seperti itu harus dikonsultasikan kepada dokter. Untuk yang normal-normal aja, nah ini rumusnya, sebaiknya minumnya ini ditakar, gitu ya. Jadi jangan sampai kekurangan. Kalau lebih gimana? Kalau lebih ya enggak apa-apa gitu kan ya. Nanti kelebihan cairan itu pasti akan dikeluarkan, diekskresikan oleh tubuh melalui urin, keringat, seperti itu ya. Yang penting jangan kelebihan banget gitu ya. Nah, penting lagi nggak boleh sampai kekurangan. Terus yang kedua adalah bed rest. Nah, ini penting banget ya. Kebetulan kali ini saya ada pemantauan yaitu pasien positif dengan autoimun ya. Penting sekali buat orang-orang yang punya autoimun ini, walaupun gejalanya ringan, jangan sampai kecapean gitu. Karena jika badannya kecapean bisa membangkitkan lagi penyakitnya, penyakit lainnya, penyakit lainnya seperti itu. Jadi terutama untuk ibu-ibu, bed rest, istirahat, pekerjaan rumah biarin aja dulu gitu kan ya. Koordinasi sama suaminya seperti itu. Jadi bed rest ini penting banget. Mungkin kalau bapak-bapak kalau sakit enak ya, tinggal tidur gitu aja ya. Tapi kalau ibu-ibu ini dilema dalam tanda kutip. Cuman kali ini ada pasien dengan autoimun ini benar-benar saya tekankan bed rest aja dulu, jangan melakukan pekerjaan rumah yang terlalu berat, jujur terhadap diri sendiri, kalau memang capek, lelah, tidur, seperti itu. Ini bed rest, istirahat ini sangat penting untuk penyakit-penyakit viral seperti ini ya. Terus yang ketiga, minum obat penurun panas ya. Terus kemudian yang keempat ini dikompres. Ya, kompres bisa dengan air biasa ataupun air hangat. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah penanganan sesak. Ya. Jadi ketika sesak ini melanda, Bapak Ibu semuanya bisa melakukan proning maupun cara latihan pernafasan. Insya Allah ini pembahasannya sudah banyak sekali dibahas di sosial media, di YouTube, di lain sebagainya. Nah ini saya kasih linknya aja, nanti bisa diperagakan ya. Yang penting jangan panik seperti itu. Ketika kita panik, ketika kita stres, maka akan menaikkan demand dari oksigen itu sendiri gitu, sehingga sesaknya tambah makin sesak gitu kan ya.
Jadi usahakan lebih rileks, tarik nafas, hembuskan, pikirkan, ucapkan di kepalanya itu adalah ikhlas gitu kan. Ya Allah, saya ikhlas dikasih sakit seperti ini, saya ikhlas menerima ketetapan-Mu, saya ikhlas menerima segala sakit yang saya alami ini, mohon segera dilepaskan dari sakit ini. Tarik nafas, hembuskan sambil berkata ikhlas dalam hati. Insya Allah teknik relaksasi seperti ini bisa dilakukan nggak cuma ketika sesak, ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat marah seperti itu bisa dilakukan. Ya, intinya adalah stress release biar tubuh kita juga meresponnya dengan bagus. Kemudian yang selanjutnya ini hal-hal yang perlu dilakukan saat isoman di rumah. Yang wajib dilakukan ini ya, tetap berada di kamar isolasi ya. Karena di sini kita harus memperhatikan juga, kita harus peduli juga sama sesama, jangan sampai kita menularkan kepada orang yang kita sayangi. Terutama ini Bapak Ibu, teman-teman yang di rumahnya ada kakek, nenek, ada orang tua yang sudah sepuh, yang sudah 50 tahun ke atas gitu ya. Mungkin bagi kita sendiri virusnya itu enggak masalah gitu ya, karena kita masih muda, imunnya masih kuat, tetapi akan sangat berat ketika itu terjadi kepada ibu bapak kita ataupun orang-orang yang sudah lansia seperti itu. Kemudian gunakan alat terpisah dengan penghuni rumah, terutama ini alat makan ya. Ketika isomannya di rumah dan tidak memungkinkan untuk pisah rumah gitu kan, saya rumah cuma satu ya, maka sebisa mungkin alat makannya dibedakan, dicuci sendiri gitu kan ya, biar tidak mengkontaminasi anggota keluarga yang masih sehat seperti itu. Terus kemudian bajunya juga dipisahkan, nyucinya disendirikan, kalau bisa seperti itu, dan harus ya disendirikan. Misalnya kalau kamar mandinya 2, alhamdulillah itu lebih bagus. Terpaksa kamar mandinya ada 1, maka ketika si pasien yang isoman ini mau masuk ke kamar mandi, maka anggota keluarga yang sehat masuk dulu ke kamar. Jangan sampai bertemu seperti itu ya. Kemudian sering-seringlah dibersihkan kamar mandinya. Ketika si pasien atau penderita setelah masuk ke kamar mandi, handle-nya dilap dengan air sabun maupun dengan karpol seperti itu. Jadi sering dibersihkan setelah dipergunakan oleh penderita seperti itu. Jadi sebagai pasien juga selain memikirkan kesehatan dirinya sendiri ya, di sini kita juga dituntut untuk peduli juga terhadap anggota yang lain ya, jangan sampai egois gitu. Kemudian yang ketiga, rutin cek suhu, saturasi oksigen dan tekanan darah jika memungkinkan. Tekanan darah ini kan biasanya dicek oleh petugas kesehatan ya. Kemudian sering cuci tangan, prokesnya tetap dijaga. Kemudian ada satu lagi, menjaga ketika berada di kamar isolasi ini ya, usahakan ventilasi atau sirkulasi udara itu juga bagus. Jadi sesekali jendelanya dibuka, seperti itu boleh. Tapi ketika jendela dibuka, usahakan yang isolasi pakai masker double biar tidak menularkan ke yang lain ya. Ya beruntung sekali jika memang ruangannya itu sudah terventilasi sampai sirkulasi udaranya bagus, itu lebih bagus lagi. Cuman di lapangan, ini kemarin juga saya video call dengan salah satu pasien yang isoman juga, sampai saya minta bagaimana kondisi ruangannya gitu kan ya, karena memang sangat tertutup sekali gitu kan, maka saya anjurkan untuk membuka jendelanya, karena akses ventilasi cuma di satu jendela aja. Kemudian saya minta buka kalau pagi, tapi dia pakai masker double biar nggak menularkan. Karena di sini orang yang isolasi juga pastinya butuh udara yang segar, yang fresh gitu kan. Masa dikekep gitu ke satu ruangan yang tanpa ventilasi yang bagus itu juga tidak bagus juga untuk kesehatan. Kemudian yang wajib dilakukan lagi, jaga lingkungan kebersihan, pakai masker, dan dilaporkan kondisi kesehatan setiap hari ke petugas. Ya, jika teman-teman
Misalnya di daerahnya ada petugas, biasanya kan ada puskesmas ya yang memantau, ada satgasnya, ataupun kalau misalnya kita punya grup atau teman, lah itu bisa di-sharingkan ke mereka seperti itu. Kemudian ini satu yang penting lagi, yaitu menjaga kewarasan saat isoman. Ya, jadi kalau yang nomor poin 128 di atas ini kan poin-poin yang physically ya. Ya, kita juga ketika Bapak Ibu semua atau teman-teman yang melakukan isoman, jangan sampai putus kontak sama teman. Lakukan kegiatan yang menyenangkan hati gitu kan ya. Kayak gitu, ngobrol dan sebagainya nggak apa-apa. Lewat chat seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya hal yang dilarang, ya ini keluar dari kamar isolasi, mencampur barang pribadi dengan barang orang lain, ya ini merokok. Nah, sudah isoman merokok, ini malah bisa memperburuk nantinya, ya. Ya, semoga nanti yang para ahlul hisab bisa berhenti ketika isoman, karena merokoknya stop dulu 14 hari. Lanjut. Di sini ada tips isolasi mandiri, ini ada berjemur di bawah sinar matahari, menggunakan masker, tetap jaga jarak, dan insya Allah sudah kita bahas tadi ya. Jadi tambahan. Nah, ini tips menjaga kesehatan mental. Ya. Ini saya bersama teman-teman juga lagi merancang untuk mengadakan webinar bersama psikolog tentang mental health saat isoman ataupun pasca kena COVID ya. Nanti tunggu aja jadwalnya, selalu saya kabari. Ini tips pertama untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama akan bergizi, yang kedua luangkan waktu untuk sendiri. Nah, untuk menyendiri dalam artian untuk membuat badan ini atau pikiran kita lebih rileks, lebih rilis. Nah, dengan cara merefleksikan diri gitu kan, mensyukuri apa yang sudah nikmat yang Allah diberikan kepada kita ya, insya Allah lebih banyak daripada nggak enaknya lah di dunia ini. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam sendiri aja ketika diuji dengan penyakit sakit selama 20 tahun pun beliau tidak mengeluh gitu kan, karena beliau menganggap dikasih hidupnya aman, sehat itu selama 25 tahun dan sakitnya itu 20 tahun. Jadi masih banyak sehatnya daripada sakitnya. Padahal itu sakitnya 20 tahun, Masya Allah ya, 20 tahun. Kita cuma disuruh isolasi 14 hari, tidak ada bandingannya dengan 20 tahun yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam ini. Jadi luangkan waktu untuk refleksi, untuk lebih mendekatkan, untuk lebih bersyukur gitu ya. Kemudian ini saya dapat dari teman psikolog juga ya. Jadi untuk lebih mensyukuri progres harian saat isoman, misalnya sambil diucapkan ini ya, ini salah satu teknik relaksasi juga, sambil diucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hari ini saya tidak sesak, alhamdulillah, terima kasih hari ini batuknya sudah berkurang, alhamdulillah, terima kasih, sambil diucapkan gitu kan, maka pasti akan pengaruhi ya, namanya ada psikoneuroimunologi ya, psikis, kekebalan itu sangat berpengaruh satu sama lainnya, seperti itu. Lakukan hal-hal yang menyenangkan ya, misalnya yang menyenangkan ini kalau perempuan kan curhat ya, ngobrol, boleh nggak apa-apa, tetap menjaga komunikasi. Tadi ke poin ketiga, jaga komunikasi dengan kerabat, tetap ngobrol seperti itu ya, tetap video call seperti itu bisa stress release juga. Jadi hindarkan dari perasaan stres gitu ya. Yang keempat, bijak pilih informasi ya. Jangan terlalu banyak untuk melihat berita-berita yang berdampak negatif. Kita lanjutkan, ini yang kenali tanda bahaya. Jadi yang pertama, ketika saturasi oksigen di bawah 95, ada sesak nafas dan lain sebagainya ini ya, di sini ya. Di sini penting sekali ya bahwa isolasi mandiri itu harus dilakukan dengan sepengetahuan tokoh masyarakat, dokter, dan fasilitas kesehatan setempat sehingga kondisi bisa terpantau. Jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik, ada lagi kasus meninggal saat isoman seperti itu. Sangat disayangkan ya bahwa kita di sini bertetangga yang satu sama lain ya harus
saling mengetahui kondisinya seperti itu ya. Ya, oh ya, di sini saya mau menekankan ya, sebelum kita jatuh ke sakit apapun ya, paling tidak ada satu hal yang harus kita catat, yaitu segera merespon alarm yang sudah diberikan oleh tubuh kepada kita. Biasanya sebelum sakit kan teman-teman Bapak Ibu sekalian merasakan, oh kok sudah mulai meriang, sudah mulai lemes, sudah mulai tidak enak semua badannya, itu segera respon. Jangan terlalu denial, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Nah itu malah akan berkelanjutan menjadi sakit seperti itu. Jadi ketika badan sudah mulai kok nggak enak ya, segera istirahat, minum yang cukup. Ya, itu aja insya Allah sudah banyak merasakan masalah ya. Kok badan mulai nggak enak ya, di posisi sekarang ini yang viral load-nya tinggi di mana-mana ya, kita juga nggak bisa mengetahui di jalan ini papasan ketemu sama orang apakah negatif atau positif dan sebagainya gitu kan ya, banyak yang terkena ya. Usahakan itu tadi kita langsung merespon alarm yang telah diberikan tubuh ya. Ketika mulai meriang langsung kita konsumsi suplemen, konsumsi vitamin seperti itu, istirahat, minum air yang cukup, ya, tidak begadang, insya Allah itu sudah bisa menyelesaikan masalah lebih banyak lagi, nggak jatuh ke sakit yang lebih serius atau yang lebih berat. Kemudian ini selanjutnya kapan dinyatakan sembuh? Untuk pasien yang asimptomatik yang tidak bergejala tadi adalah 10 hari ya. 10 hari sudah lulus isomannya tanpa perlu PCR. Kemudian untuk gejala ringan ini ada plusnya ya, yaitu plus 3 hari setelah tidak ada lagi gejala demam dan gangguan pernafasan. Untuk yang gejala sedang, berat, kritis, ini pastinya dikonsultasikan ke dokter yang merawatnya. Pasti dilihat dulu tanda klinisnya seperti itu dan dicek dulu pengecekan laboratorium yang lainnya seperti itu. Ini dokter yang merawatnya punya wewenang. Ya, insya Allah demikian. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter paparannya ya terkait bagaimana cara-cara penanganan treatment selama isoman ya. Dan kami doakan juga teman-teman yang saat ini isoman ya, semoga cepat pulih kembali. Dan tadi ada pesan dari Bu Dokter terkait dengan salah satu selama pandemi itu hindari rokok ya. Al-hisabnya kurang ini. Oke, mungkin bisa jadi kuat hari ini Bu Dokter kayaknya teman-teman nanti meresum ya. Dari Bu Dokter ini selalu ada kuat-kuat yang unik ya. Boleh nanti teman-teman membuat resumnya. Kalau pekan kemarin ada kuat yang keren dari Bu Dokter ya. Khusus untuk para wanita, curhatlah, ceritalah ya, karena 80% dari curhat adalah solusi masalah. Oke, mungkin kuat hari ini nanti akan ditemukan kembali ya. Teman-teman silakan, biasanya perempuan lebih kreatif. Oke, lanjut ke sesi ketiga ke Pak Dokter, yaitu terkait dengan peranan Habakop untuk pengobatan dan pencegahan selama pandemi ya. Dan tadi juga ada informasi terkait dengan banyak orang di Keranggan khususnya nih yang udah mulai warawiri mencari Habakop di apotek-apotek yang tentunya nggak ada. Maka gimana caranya teman-teman nih menginformasikan tentang Habakop ini ke semua halayak ramai ya, wabil khusus orang-orang yang sakit. Maksudnya mungkin yang punya channel ke apotek bisa mulai kerjasama dengan apotek-apotek. Oke, waktu kepada Pak Dokter kami persilakan untuk sesi ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, naikin dulu PowerPoint-nya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini Habakop ya, solusi keluarga hadapi pandemi. Kita lihat apa sih Habakop itu, merupakan formulasi dari 9 herba, termasuk ada kus al-hindinya dengan teknologi ekstraksi super solid yang bisa mengekstraksi zat yang ada di dalam
bahan yang larut lemak dan larut air dalam habatus sauda. Nah, ini fungsi utamanya adalah membantu untuk gangguan pernafasan, pencernaan, memintarkan sel imun, nah cara gampangnya ya, dan juga sebagai anti-inflamasi atau peradangan. Nah, didukung dengan teknologi original wave power. Apa itu? Dia teknologi untuk menambah daya serap herba dan menambah tenaga kita, karena kawan-kawan yang kena virus ini ya, si COVID ini luar biasa tenaganya. Tadi barusan ada Bang Mandor ya dari Muara Gembong yang sedang isoman, cerita, wah lagi pegel kayak digebukin rasanya. Nah, itu. Ini satu konten kita ya. Nah, ini lihat kekentalannya setara dengan kekentalan madu Yaman. Nah, jadi ada madunya ini kawan-kawan. Vehikulumnya kita pakai madu karena dia mampu menetralkan efek-efek negatif herba yang lain. Jadi kalau di dalam kedokteran timur ya, ilmu yin dan yang itu sifat herba formulasi ini jadinya netral sehingga aman untuk konsumsi jangka panjang. Nah, ini kandungan herbanya ada 9 macam, mulai Kus al-Hindi, madu. Nah, ini madu yang tadi kental banget. Ada kurkuma, moringa, pegagan, sarang semut, habatus sauda.